Bapak Ibu Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kami boleh bertemu kembali. Dan kami menyerahkan jam peribadahan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan menolong ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Ibadah ini kami buka hanya di dalam nama Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjinya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjinya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicarlah kepada kami, biarlah di tengah situasi yang sedang terjadi di tengah bangsa kami semakin dikuatkan, kami semakin percaya kepada Tuhan, dan iman kami semakin diteguhkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali, masih tetap dalam via video. Tapi saya yakin percaya bahwa situasi yang sedang terjadi, walaupun kita tidak bisa bertemu bersama-sama, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kita semua rindu untuk beribadah bersama-sama. Apapun yang terjadi saat ini tidak akan mengurangi sukacita kita. Jangan sampai iman kita berkurang kepada Tuhan. Jangan sampai kepercayaan dan harapan kita kepada Tuhan bahwa suatu saat nanti Tuhan pasti akan pulihkan keadaan kita. Kita selalu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan baca untuk kita semua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin,
namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerendahan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pagi ini saya akan memberikan satu tema, belajar pada jemaat di Makedonia. Ya, sedikit profil tentang jemaat di Makedonia, Bapak Ibu. Jemaat di Makedonia ada 3, yaitu jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, dan jemaat Berea. Dan seperti yang kita baca di ayatnya yang pertama, bahwa kondisi mereka pada saat itu adalah mereka dalam pencobaan, mereka dalam penderitaan, dalam situasi yang sulit, dan karena kebenaran itu mereka juga pada situasi sangat miskin, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan pada pasal ini Paulus bersaksi tentang mereka kepada jemaat di Korintus. Mengapa? Karena pada bagian ini Paulus ingin mengumpulkan persembahan kasih dan yang nantinya akan dipakai untuk menolong saudara-saudara orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang sudah Kristen. Mereka juga dalam penderitaan, mereka juga dalam kesesakan, dan rupanya kita tahu bahwa kota Korintus adalah kota perdagangan, di mana kapal-kapal dagang banyak berlabuh di situ. Dan jemaat ini adalah jemaat yang mampu. Jemaat Korintus adalah jemaat yang mampu, jemaat yang kaya dalam kasih karunia. Mereka memiliki banyak karunia, tetapi Paulus juga ingin melibatkan mereka di dalam pelayanan kasih. Sebabnya kalau jemaat Makedonia saja yang notabene kondisi mereka dalam keadaan tersesat, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan miskin, tetapi mereka bersuka cita dalam menolong pelayanan. Bahkan mereka menyerahkan diri mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari jemaat Makedonia ini? Tentu sesuai dengan pembacaan kita tadi, bahwa kita akan belajar, Bapak Ibu, bahwa jemaat Makedonia ini mereka, meskipun mereka dalam keadaan yang sulit, mereka di tengah-tengah pencobaan, mereka di tengah-tengah penderitaan dan kondisi ekonomi mereka miskin, tetapi mereka melimpah dengan sukacita, melimpah dengan kemurahan, sehingga mereka mengambil bagian dalam pelayanan yang dijalankan oleh Rasul Paulus. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Tentu bahwa yang kita pelajari bahwa kemurahan hati mereka untuk menolong pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu pelayanan kasih, pelayanan untuk orang-orang kudus, pelayanan untuk orang-orang yang sudah menjadi pengikut Tuhan, yang sedang ada di tempat-tempat yang mengalami situasi yang tertekan dan tidak mengenakan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Saudara, mungkin situasi itu juga sama seperti yang kita hadapi saat ini. Kita di tengah pandemi ini, ada begitu banyak orang saat ini mengalami banyak kesusahan. Banyak orang yang di PHK, kemudian penghasilan mereka mungkin tadinya banyak, kemudian sudah mulai dipotong, dan banyak hal yang terjadi dengan perekonomian kita yang terguncang. Ada banyak hal yang terjadi. Tapi hari ini kita akan belajar dari jemaat Makedonia. Apa yang kita bisa pelajari? Bahwa mereka tetap melimpah dengan sukacita, mereka tetap melimpah dengan kemurahan, mereka tetap berbagi. Itu semua tidak mempengaruhi kasih mereka kepada orang-orang kudus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jadi jelas yang kita pelajari dari jemaat Makedonia adalah kemurahan mereka,
dalam membagikan apa yang menjadi milik mereka di tengah-tengah kesusahan itu, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita melihat yang pertama. Apa yang bisa kita pelajari dari jemaat Makedonia adalah yang pertama, Bapak Ibu, mereka memberi dengan sukacita dan dengan kerelaan, Bapak Ibu. Itu ada di ayat yang kedua. Ayat kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang keempat juga, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kita tahu bahwa situasi mereka sedang dalam keadaan yang terdesak, sedang dalam keadaan yang teraniaya, tetapi untuk pelayanan Tuhan, untuk pelayanan kepada orang-orang kudus, mereka mengambil bagian itu, Bapak Ibu. Kita lihat bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka, tetapi Paulus juga memberitahukan bahwa bahkan melebihi kemampuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, pandemi ini, bahwa kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Kondisi perekonomian kita terguncang, banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai lagi dengan keinginan kita, dengan keadaan kita. Tapi mari kita belajar dari jemaat ini, bahwa dengan sukacita, dengan kerelaan, mereka mau membantu, menolong, memberikan apa yang menjadi milik. Saudara-saudara, saya tahu bahwa di tengah-tengah tempat kita tinggal, di tengah-tengah kehidupan kita, dengan situasi yang terjadi, pasti banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan. Ingat, kita disuruh menjaga jarak, bukan berarti kita tidak lagi membantu saling. Bukan lagi tidak kita memiliki rasa kemanusiaan, bukan lagi kita tidak memiliki rasa solidaritas itu, Bapak Ibu. Tetapi apabila tetangga saudara, apabila tetangga kita, apabila ada teman-teman, orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan, marilah kita mengambil bagian, memberi dengan sukacita. Itu sebabnya di dalam pasal 9, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, pasal 9 ayatnya yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apapun yang kita berikan untuk pelayanan, untuk membantu orang, untuk berbagi di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini, biarlah itu kita berikan dengan penuh sukacita, bukan dengan paksaan, bukan dengan sedih hati, tetapi itu karena kasih karunia yang terlebih dahulu yang sudah kita terima dari Allah, sehingga kita memberikan itu, kita bersukacita. Karena apa? Karena kasih karunia keselamatan yang sudah kita terima terlebih dahulu dari Allah. Jadi kita membantu orang bukan karena untuk selamat, tetapi karena keselamatan itu sudah kita terima, sehingga kita membagikan apa yang menjadi milik. Ingat, sekalipun di tengah situasi seperti ini, situasi seperti ini adalah momen yang paling baik agar kita bisa membagikan terang Kristus, agar kita bisa membagikan Injil Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dikenal, Bapak Ibu. Ini bukan saatnya kita untuk mementingkan diri di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Ini bukan saatnya kita sedang menundukkan ego kita, mempertahankan ego. Yang penting saya makan, yang penting terus kita tidak peduli pada orang lain. Tidak Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tapi mari kita belajar dari jemaat Makedonia. Di tengah situasi yang sulit, mereka mampu memberi, dan mereka memberi bukan dengan paksaan, bukan dengan sedihan, bukan dengan motivasi-motivasi yang salah, tetapi mereka memberi dengan sukacita dan dengan kerelaan.
Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari jemaat Makedonia? Yang kedua adalah mereka memberi diri mereka kepada Allah. Yang kedua adalah mereka memberi diri mereka kepada Allah. Ada di ayatnya yang kelima, mereka memberi lebih banyak dari yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita sadar mengapa mereka bisa memberikan, jemaat di Makedonia bisa memberikan apa yang mereka punya, bahkan melebihi dari kemampuan mereka, karena yang pertama adalah mereka memberi diri mereka kepada Allah. Mereka menyadari bahwa segala kepunyaannya, segala hidupnya yang ada pada miliknya itu adalah milik Allah. Adalah milik Allah. Kalau kita tidak sadar bahwa, kalau kita sering kali kita berpikir bahwa ini saya punya, hidup ini saya punya, saya harus jaga, saya harus pertahankan, maka saat itulah kita tidak akan bisa memberikan sesuatu. Kita tidak akan bisa memberikan dengan kerelaan, karena kita masih berpikir diri saya adalah milik saya. Kalau kita sadar bahwa diri kita adalah milik Allah, maka kita pasti bisa memberikan apa yang milik kita. Kita tidak pertahankan, karena itu adalah milik Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam, itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19 dan 20, di sana dikatakan, kita buka 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang 19 dan 20, di sana dikatakan, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah milik bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ingat bagian kalimat ini, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah. Ingat Bapak Ibu, hidup kita bukan milik kita. Hidup kita bukan milik orang tua. Ini adalah milik Allah. Tubuh ini adalah milik Allah. Segala kepunyaan yang kita miliki itu adalah milik Allah. Dan kalau kita menyadari bahwa ini adalah milik Allah dan kita percaya, dan saya yakin dan percaya, pelayanan kasih bagikan kepada orang-orang yang kita sudah lakukan, pasti bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam, di tengah situasi yang sedang terjadi di tengah bangsa kita ini bukan saatnya untuk kita mementingkan diri sendiri. Ini bukan saatnya untuk kita ego, pertahankan diri, kemudian yang penting saya dulu. Tidak Bapak Ibu. Ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita membagikan terang Kristus. Karena apa? Karena diri kita adalah milik Allah. Karena hidup kita adalah milik Allah. Kalau kita sadar bahwa diri kita ini adalah milik Allah, maka kita harus sadar bahwa kepunyaan yang kita miliki saat ini bukan milik kita. Ini milik Allah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, apabila tangga saudara, apabila saudara-saudara, teman-teman saudara yang ada di sekitar lingkungan saudara, ada yang terkena COVID-19, ada yang mengalami PHK, ada yang mengalami kesusahan, jangan menutup tangan, jangan menutup telinga, jangan menutup mata. Mari bantu, tunjukkan terang Kristus, tunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Dan saya yakin dan percaya bahwa hidup saudara pasti akan menjadi berkat, dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu, saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang ketiga, jelas yang bisa kita pelajari dari jemaat ini, pelayanan kasih yang mereka lakukan adalah mereka memberi di tengah-tengah situasi ini. Ada banyak orang yang bisa memberi ketika mereka berkelimpahan, ketika mereka mengalami banyak uang, mereka memiliki banyak uang, mereka bisa memberi. Tapi sedikit orang yang bisa memberi ketika mereka dalam kesusahan, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, masih ingatkah saudara
ketika Yesus duduk di bait Allah, kemudian dia menghadap peti persembahan, kemudian ada banyak orang memberikan dengan berbagai macam persembahan yang besar. Kemudian ada satu orang janda yang memberikan 2 peser saja. Ketika itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, janda ini memberikan lebih banyak daripada apa yang orang lain berikan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jangan pernah kebaikan iman saudara tergantung pada situasi yang sedang terjadi saat ini. Jangan pernah kondisi kita dipengaruhi oleh situasi yang apapun yang sedang terjadi. Kiranya kemurahan Allah itu tetap ada di dalam kehidupan kita, dan kita membagikan apa yang menjadi bagian kita dan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Bapak Ibu perlu ketahui mengapa jemaat di Makedonia ini bisa memberikan seperti itu, bisa menjadi saksi bagi jemaat pada waktu itu. Satu saja, karena mereka telah menerima terlebih dahulu kasih karunia yang dari Allah, sehingga mereka mampu memberi dengan sukacita. Mereka tidak dipaksa, mereka mampu memberi dengan sukacita. Mereka mampu memberi di tengah sulit. Mereka mampu memberi diri mereka. Karena apa? Mereka sudah dibeli dan harganya sudah lunas. Dan diri mereka itu bukan milik mereka, itu adalah milik Allah. Nah Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Allah, hidup kita ini adalah kepunyaan Allah, dan kita sudah dibayar dan harganya sudah lunas dibayar. Beberapa minggu yang lalu kita sudah melewati Paskah, di mana pengorbanan Yesus itu menandakan bahwa hutang dosa kita sudah lunas dan sudah tidak ada lagi hutang. Semuanya sudah dibayar oleh Yesus, darah Yesus yang memegang kuasa itu. Akan mampu memberikan, membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami kesusahan karena COVID-19, karena gejolak perekonomian kita yang sedang terganggu, yang sedang jatuh saat ini. Kita akan mampu melayani, berbagi kasih dengan sukacita. Kita akan mampu memberikan di tengah-tengah situasi yang sulit sekali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus sendiri yang adalah kaya, dia rela menjadi miskin supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya oleh karena kemiskinan yang dikatakan Paulus di dalam pasal 8 ayatnya yang ke-9 dan 2 Korintus pasal 8 ayat ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yaitu Yesus yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kemudian Bapak Ibu, kita harus memberi diri kita kepada Allah. Bukan hanya kita memberikan dengan sukacita, kita memberi di tengah-tengah situasi yang sulit, tapi mari kita memberi diri kita yang kepada Allah. Ini memberi diri mungkin bagian yang ketiga, tetapi sebenarnya ini yang terlebih dahulu yang harus kita berikan kepada Allah. Kita harus sadari bahwa hidup kita adalah milik Allah. Hidup kita adalah punya Allah. Hidup kita sepenuhnya adalah punya Allah. Tidak ada hal yang dia ada di dalam kehidupan kita itu milik kita. Semuanya adalah milik Allah. Sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari di tengah-tengah situasi ini, mari momen ini bukan untuk kita bermalas-malasan, bukan untuk kita egois, bukan untuk kita mementingkan diri, tapi untuk menjadi satu momen yang sangat penting untuk kita membagikan kasih Kristus, untuk kita menjadi terang Kristus kepada orang-orang yang sekitar kita. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini memberkati kita. Saya percaya bahwa semua jemaat akan dilawat oleh Tuhan, dan saya percaya kesehatan kita, hidup kita
semuanya ada di tangan kita. Firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yesus sudah ada di dalam. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami dan menumbuhkan kami bahwa di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi di bangsa kami ini, kami mau tetap memancarkan kasih Kristus, kami mau tetap memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia. Kami memberkati semua jemaat Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, yang ada di tempat pekerjaan, yang ada di Tembagapura, yang ada di kota Timika, yang ada di luar kota Timika. Tuhan menolong kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ditinggikan dan diagungkan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Mau berdoa buat semua jemaat Rehoboth, atau dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan, kita hanya dengan darah Yesus, Tuhan pulihkan
Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka semua. Dan kami berdoa buat situasi yang sedang terjadi di bangsa kami bahkan di dunia. Tuhan memberkati para dokter-dokter, perawat, Pak Presiden yang saat ini, semua aparat yang sedang berdiri di barisan depan untuk menghadapi situasi ini Tuhan. Dengan darah Yesus yang penuh dengan kuasa itu, Tuhan tutup bungkus mereka, Tuhan berikan mereka semangat, daya tahan tubuh yang kuat. Sehingga persoalan ini kami percaya bahwa selalu ada pelangi sehabis hujan. Dan kami percaya bahwa situasi ini akan berakhir bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Pada akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah engkau dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.